Aku harus menyelamatkannya apa? Permainanku yang tercinta. Ini hari ketiga aku mencoba menyelamatkan Li Zizan. Pertandingan Li Zizan tidak seperti Qin Shi Hua dulu. Permainannya tetap sama, tapi aku tidak bisa menemukan orang-orang itu lagi. Sebuah permainan dimulai dari matchmaking. Aku menunggu selama 3 menit. Waktu berlalu detik demi detik, seperti masa muda kita yang memudar. Semuanya terbentang di depan mata. Namun terasa seolah semuanya telah hilang. Dulu, semangat menyerbu warnet sepulang kerja telah hilang. Kegilaan terhadap zombie Hanzon juga sepertinya telah hilang. Semuanya seolah terhenti tiba-tiba. Li Zizan, dari jutaan pemain yang online bersamaan dulu, menjadi sangat sedikit sekarang. Waktu yang berlalu di antaranya sebenarnya tidak lama. Hal-hal besar yang naik turun sering terjadi, tetapi hal seperti ini jarang terjadi. Sebuah permainan yang mendominasi pasar PvE seharusnya tidak begini. Dan tidak bisa begini. Aku tahu banyak orang tidak mengerti apa yang aku katakan. Ada banyak permainan PvE di pasaran, tetapi sangat sedikit yang bisa mengorganisir pemain seperti Li Zizan untuk bersama-sama melawan bos. Permainan single player tidak perlu dibicarakan lagi. Bermain terlalu lama akan membosankan, karena kamu tidak bisa berbagi dengan orang lain kegembiraanmu saat mengalahkan bos. Mari kita ambil saja level yang kita mainkan sekarang. Jika tidak ada orang lain di seluruh peta yang bersaing denganmu untuk mendapatkan monster, lalu membunuh berapa banyak monster kecil pun, mendapatkan emas sebanyak apapun apa artinya? Dulu, semua orang berebut monster di sini. Terutama di area ini. Sering terjadi 8 orang saling menjatuhkan. Ada persaingan, ada tekanan, ada motivasi. Sekarang, kita berlari di peta untuk membunuh monster kecil tanpa tekanan sama sekali. Sebuah pedang sudah melampaui kekuatan senjata api. Banyak level kecil di peta seolah-olah tidak ada. Peta tanpa level kecil ini akan memiliki rasa keberadaan yang sangat rendah. Secara bertahap, orang secara alami akan kehilangan minat pada peta ini. Sebenarnya, di dunia ini, ada sangat banyak pemain yang suka bermain game PvE. Dulu aku pernah menghitung, tidak kurang dari 5 juta. Ini seharusnya menjadi pasar yang sangat kaya dan besar. Li Zizan memang menghasilkan banyak uang beberapa tahun lalu, tetapi mereka tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Mereka makan nasi yang dipotong. Tentu saja, ini bukan alasan utama. Alasan utamanya adalah, pada permainan itu sendiri, kontennya sendiri. Lihat saja Delta Force baru-baru ini. Mengapa begitu populer? Ada beberapa alasan yang sangat besar. Pertama, tidak menjual statistik. Di sini, senjata api apapun dapat kamu mainkan. Karena ada sistem mata uangnya, yaitu HAV Coin. Mirip dengan GP di Li Zizan. Tetapi GP memiliki batasan yang sangat besar. Hanya bisa membeli sebagian senjata. Banyak senjata populer yang tidak bisa dibeli. Pada saat yang sama, jalur perolehan GP di Li Zizan relatif tunggal. Tidak dapat diperoleh secara massal. HAV Coin berbeda. Kamu hanya perlu membunuh musuh. Atau membunuh monster di sini. Atau mencari perbekalan, lalu menjualnya melalui sistem perdagangan, untuk mendapatkan HAV Coin. Fungsi HAV Coin sangat kuat. Semua perlengkapan senjata api, amunisi, semuanya bisa dijual. Selama itu adalah item yang berhubungan dengan permainan, semuanya dibeli dengan HAV Coin. Dan hanya melalui jalur ini. Mungkin ada yang belum mengerti. Apa artinya ini? Ini secara terselubung memberitahu kita, mereka tidak mungkin menjual statistik. Sesederhana itu. Senjata api amunisi, delil. Semuanya kamu peroleh melalui HAV Coin. Dan HAV Coin diperoleh dari pertempuranmu. Jadi, secara fundamental menyelesaikan, masalah tidak menjual statistik. Secara teori, selama teknologimu cukup baik, kamu akan menjadi orang terkaya di sini. Aku pikir Li Zizan kita bisa mencontoh ini. Ada banyak cara untuk mendapatkan keuntungan. Jual skin, jual save box, jual item battle pass, DL. Mengapa tidak? Li Zizan dan Delta Force, awalnya adalah 2 provinsi. Keduanya adalah karya Lin Nantian. Bahkan di Delta Force, kamu sering bisa melihat bayangan Li Zizan. Termasuk kolaborasi terbaru, sebelum Zombie Hanzon dirilis secara eksperimental, itu benar-benar populer di kedua negara. Tetapi dunia berubah. Kamu tidak bisa tetap sama. Sebagai contoh, di Li Zizan Zombie Hanzon, tentang jatuhnya senjata. Mengapa kita tidak berani mendesainnya sedikit? Dengan output yang lebih tinggi, hadiahnya harus lebih kaya. Yang hanya bermain-main pun bisa mendapatkan sesuatu, hanya saja lebih sedikit. Ini akan membuat orang yang lamban menerima hukuman yang pantas. Juga, senjata yang jatuh harus bisa digunakan. Bisa digunakan di pertempuran selanjutnya. Benar, aku sudah mengalahkan bosnya, jadi item yang jatuh harus bisa aku gunakan. Dan mudah digunakan. Sebaliknya, jika aku terbunuh, maka semua senjata yang jatuh dariku harus hilang. Ini adalah mekanisme hukuman. Yang seharusnya ada harus tetap ada. Dengan begitu baru ada persaingan, ada tekanan, ada motivasi. Sudah kukatakan banyak.
Sebenarnya banyak yang tidak menyayangkan Li Zizan, tetapi di mataku, aku selalu merasa Li Zizan, jika benar-benar hilang, apa yang harus aku mainkan? Di pasaran, game online PvE besar, DL. Selain Li Zizan, siapa lagi? Jika ada, masih bisakah aku bermain dengan teman-temanku ini? Game AAA dari luar negeri, beberapa orang benar-benar melebih-lebihkan. Pertama, persyaratan untuk komputernya tinggi. Banyak orang tidak memiliki konfigurasi komputer yang cukup. Gambar Crossfire di sebelah lebih buruk. Tetapi, ia masih hidup dengan baik. Apakah sebuah game bisa beroperasi dalam jangka panjang dan sehat? Kuncinya terletak pada persaingannya. Ambil yang terbaik. Buang yang buruk. Hal-hal baik di pasaran, mari kita ambil. Belajar darinya. Bukan tidak mungkin, karena aku selalu merasa, zombie Hanzon di Li Zizan masih punya potensi besar. Melawan bos, kita seharusnya mendapatkan item dari mereka, dan menggunakannya untuk diri kita sendiri. Dengan begitu baru bisa berkelanjutan. Aku mengalahkan bos ini hari ini, demi giginya. Lain kali mungkin untuk mendapatkan kulitnya. Apakah akan bosan? Tidak. Karena aku punya tujuan.